Pertanyaan ini meskipun terlihat sopan dan segan, namun sebenarnya membawa aura pembunuh yang dingin. Ucapan Tuan Besar Lois kembali mengingatkannya kepada dirinya sendiri di masa lalu. Saat Bellamore membawanya kembali, ia juga menerima keraguan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap hari pasti ada orang yang mencari masalah dengannya, menegur Bella karena sudah membawa bajingan sepertinya pulang ke keluarga Moore. Bahkan ada orang yang ingin mengusirnya pergi. Bella tidak mempedulikannya, ia mengatasi semua kesulitan dan membuat Lorenzo tetap tinggal. Dia bahkan mengadakan pertemuan keluarga, memberitahu seluruh keluarga, siapapun yang berani menyentuh anak ini akan berhadapan langsung dengannya. Ia terus berjuang untuk melindunginya. Saat ini di dalam hati Lorenzo yang masih muda, keberadaan bibinya ini seperti seorang dewa. Sekarang hal yang sama sedang terjadi di depannya, membuatnya merasa sangat marah. Ia tidak seperti orang lain yang menyiapkan payung sebelum hujan dan terlalu memikirkan segala sesuatunya secara menyeluruh. Ia menangani segala sesuatunya dengan tegas. Sekali ia memutuskan sesuatu, siapapun tidak dapat mengubahnya lagi. Begitu sederhana dan brutal. Bukan itu maksudku. Tuan Besar Lois dalam sekejap panik, keringat membasahi dahinya. Lorenzo, aku datang untuk berdiskusi denganmu. Jangan marah. Meskipun ia adalah seorang senior, Lorenzo juga sudah cukup segan dan menghormatinya. Namun dia sadar temperamen Lorenzo, jika dia benar-benar membuatnya marah, Lorenzo tidak akan peduli lagi apakah ia seorang senior atau bukan. Ia juga tidak akan peduli lagi apa statusnya. Asalkan ia sudah membuatnya tidak senang ketika Lorenzo memutuskan untuk menjadi musuhnya, maka ia benar-benar akan menjadi musuhnya. Aku hanya iseng bertanya. Lorenzo menyunggingkan senyumannya. Anak itu mirip denganku. Aku sangat menyukainya. Aku tidak mempunyai anak. Meskipun mungkin saja aku akan membuatnya menjadi penerus keluarga Moore. Hah? Tuan Besar Lorenzo sangat terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka Lorenzo memiliki rencana seperti ini. Sebenarnya ia pernah mendengar kabar bahwa Lorenzo memiliki seorang anak kandung, namun ia tidak tahu kebenaran kabar itu. Lorenzo tidak pernah mengungkitnya, ia juga tidak berani menanyakannya. Sejak awal, aku tidak pernah memandang hubungan darah, apalagi mempedulikan masalah status. Hal-hal seperti itu tidak berguna untukku. Tidak ada orang yang bisa mengubah keputusan yang telah aku buat. Lorenzo berkata dengan santai. Lagi pula, tidak lama lagi anak itu akan kembali ke keluarga Wellens untuk mewarisi harta keluarga mereka. Kekhawatiranmu sebenarnya tidak berdasar. Kembali ke keluarga Wellens? Tuan Besar Lois sedikit bingung. Bukannya Tracy bilang dia dan Daniel sudah sepakat anak ini akan hidup bersama Tracy. Kesepakatannya memang seperti itu. Namun masa depan sulit diprediksi. Ada tatapan tamak dan mengejek dari sorot mata Lorenzo, namun ia tidak melanjutkan perkataannya. Ia mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, anak ini bisa mewarisi properti keluarga Wellens dan keluarga Moore. Keluarga Lois atau siapapun itu tidak penting baginya. Perkataan ini dikatakan dengan begitu angkuh, namun sesuai dengan kenyataan. Tuan Besar Lois diserang hingga ia terdiam. Ia batuk beberapa kali untuk menutupi rasa canggungnya. Sebenarnya bukan itu maksudku. Aku hanya takut Daniel akan membuat masalah. Saat dia benar-benar membuat masalah, baru kita bahas lagi nanti. Lorenzo meletakkan gelas anggurnya, kemudian berdiri dan hendak pergi. Jika ia benar-benar datang, masih ada aku. Apa yang Anda takutkan?
Benar juga. Tuan Besar Lois mengangguk-anggukkan kepala. Tuan Besar Lois, sudah lelah seharian. Kembalilah ke kamar dan beristirahat. Lorenzo berjalan keluar sambil berkata dengan sungkan, aku keluar sebentar. Siang nanti aku akan kembali. Baik. Tuan Besar Lois melihat sosoknya yang perlahan-lahan pergi, kepanikan di dalam hatinya perlahan-lahan sirna. Ia menghela nafas dalam, orang ini benar-benar sulit dihadapi. Pada saat ini ia tiba-tiba teringat Daniel. Meskipun Daniel juga angkuh bagi penguasa langit, namun ia tetap akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan menyeluruh dan mempedulikan nama baik keluarga. Ia tidak mungkin menjadi musuhnya. Berbeda dengan Lorenzo, ia akan memainkan kartunya di luar akal sehat, melakukan segala sesuatunya berdasarkan suasana hatinya. Namun apa arti perkataan Lorenzo? Masa depan sulit diprediksi. Ada spekulasi yang sangat berani dalam pikiran Tuan Besar Lois. Apakah maksud L adalah hidup Daniel sudah tidak lama lagi? Saat pikiran ini berkelebat di dalam otaknya, wajah Tuan Besar Lois memucat dan melihat ke sekeliling. Detak jantungnya pun mulai tidak beraturan. Sepertinya L tidak pernah melepaskan dendam antara keluarga Moore dan keluarga Wellens. Ia pasti mengutus orang untuk diam-diam mencelakai Daniel. Hal ini sama sekali tidak boleh disepelekan. Jangan sampai menyeret keluarga Lois dalam masalah ini. Tuan Besar Lois mengelus dadanya lalu segera naik ke atas untuk mencari Duke. Duke sedang berada di kamar dan menelpon teman-temannya untuk memberitahu mereka bahwa dia akan segera menikah. Teman-temannya pun merasa sangat gembira untuknya. Di antara temannya itu ada yang merupakan salah satu pemegang saham proyek Stadium Paris. Setelah mendengar Duke akan menikah, ia masih tersenyum sambil berkata, pantas saja, Presiden Daniel mengundang beberapa pemegang saham untuk bertemu di Taman Luke Hill. Tapi kamu tidak. Aku pikir, apa telah terjadi perseteruan di antara kalian? Ternyata karena kamu akan menikah ya. Kamu pasti tidak bisa datang karena sibuk menemani calon istrimu kan? Daniel menyuruh kalian berkumpul. Apa dia ada membahas tentangku? Dia ada mengatakan alasannya? Duke serasa sedikit tidak tenang, apa karena dia sudah bersama dengan Tracy, jadi Daniel ingin mengundurkan diri dari proyek ini. Jika Daniel mengundurkan diri, maka proyek ini harus ditunda. Dari mana ia mendapatkan uang yang begitu banyak untuk mengisi kekurangan itu? Tentu saja karena masalah proyek. Kenapa? Kamu tidak tahu? Beberapa hari ini aku di negara Embron untuk mengurus urusan pernikahan. Meski merasa tidak tenang, Duke tetap percaya pada Daniel. Dengarkan Daniel saja terkait urusan proyek. Dia telah berpengalaman dariku. Oke, aku akan segera menghadiri pertemuan itu. Seharusnya dia sudah mengetahui kamu akan menikah kan? Masih belum. Aku menelponmu lebih dulu. Kalau begitu, segera beritahu dia, agar nanti malam kita bisa merayakan berita baik ini bersama. Istriku memanggilku, aku tutup teleponnya dulu ya. Setelah menyudahi pembicaraan, Duke masih menggenggam ponselnya. Kegembiraan yang tadi dia rasakan sudah lenyap digantikan dengan kerisauan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu hal ini pada Daniel, juga tidak tahu bagaimana menghadapi Daniel. Meski menghindar, tetapi proyek ini tetap harus dilanjutkan. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang sudah mulai risau. Suara Tuan Besar Lois yang terdengar membuat Duke terkejut. Ia menoleh dan bertanya dengan tertegun, Ayah, kapan ayah masuk? Barusan. Tuan Besar Lois duduk di sofa yang ada di seberang Duke. Pelayan wanita segera menyajikan kopi untuknya. Setelah memberikan isyarat tangan, kedua pelayan wanita itu segera mengundurkan diri dan menutup pintu. Tuan Besar Lois menyesap seteguk kopi dan berkata dengan ekspresi serius, berita masih belum diumumkan.
Tapi Daniel sudah mengumpulkan pemegang saham. Sepertinya dia ingin mundur dari proyek dan membuat kita kelabakan. Seharusnya tidak akan begini. Duka merasa sedikit tidak tenang. Sebenarnya dia memiliki dugaan yang sama dengan ayahnya. Dia telah lama mengenal Daniel dan mengetahui bahwa bocah itu tidak mudah dihadapi. Duka sudah merebut ibu dari anak-anak pria itu, bahkan akan merebut anak-anaknya. Daniel pasti akan sangat marah dan sangat wajar jika itu bertindak sesuatu. Apa kamu tahu dia akan melakukannya atau tidak? Ujar Tuan Besar Lois kesal. Memangnya menurutmu Daniel akan berbaik hati meskipun dia melakukan itu? Aku juga bisa memahaminya. Duka menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, aku yang lebih dulu berbuat salah padanya. Jika dia ingin memutuskan hubungan denganku, aku juga tidak bisa menyalahkannya. Mendengar ini, Tuan Besar Lois semakin kesal. Mereka berdua telah lama berpisah. Kamu juga tidak merebutnya. Mana bisa dikatakan bersalah padanya? Lagi pula, kalian sama-sama bersedia. Kamu juga tidak memaksa Tracy menikah denganmu. Meski begitu, tetap saja Duka tetap merasa tidak tenang. Kelak, saat bertemu, tetap saja akan canggung. Iya, benar. Tuan Besar Lois memperingatkan tentang hal ini dengan serius. Jadi, jangan berhubungan dengannya beberapa waktu ini. Akan lebih baik jika lebih jarang berinteraksi dengannya. Biarkan orang lain yang mengurus proyek ini. Sebenarnya Tuan Besar Lois mengatakan itu bukan agar Lois menghindari kecanggungan, melainkan agar juga menjaga jarak dengan Daniel. Dengan begini, jika terjadi perselisihan antara keluarga Moore dan keluarga Wellens, maka keluarga mereka tidak akan ikut terseret. Begini kurang baik kan? Duka tetap merasa tidak tenang. Meski kelak akan jarang berinteraksi, aku tetap saja harus mempertanggungjawabkan proyek ini dengannya. Pertanggungjawaban apa lagi? Tuan Besar Lois tidak setuju. Sekarang, dia sedang mengumpulkan pemegang saham. Mungkin saja dia ingin mengundurkan diri. Jika dia benar-benar ingin mengundurkan diri, maka proyek ini akan gagal. Duka mengenyitkan keningnya. Aku bukan siapa-siapa. Tidak mudah bisa membangun sebuah proyek. Aku ingin membuktikan kemampuan diri. Jika gagal di tengah jalan, aku akan ditertawakan oleh orang lain. Dulu, mungkin ayah akan khawatir tentang hal ini. Tapi sekarang sudah berbeda. Kamu akan segera menikah dengan Tracy. Jika memiliki dukungan dari keluarga Moore, apa kamu masih perlu takut pada keluarga Wellens? Tuan Besar Lois berkata penuh percaya diri. Selama ini, Elle tidak pernah menyukai Daniel. Jika mengetahui Daniel mengundurkan diri dari proyek, dia pasti akan bergabung. Tapi, sudahlah, jangan berpikir sembarangan. Tuan Besar Lois menepuk pundak Duka. Keluarga Moore dan keluarga Wellens adalah musuh bebuyutan. Kamu akan segera menjadi adik ipar Lorenzo. Kelak harus menjaga jarak dengan Daniel. Duka merasa tertekan. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam. Kamu memang selalu sulit memutuskan. Tuan Besar Lois kira melihatnya yang seperti ini. Apa kamu tidak bisa melihat masalah dengan jelas? Sekarang bukan kamu yang bersalah pada Daniel, tapi dia yang tidak adil padamu. Dia mengumpulkan pemegang saham tanpa memberitahumu. Ayah, saat Duka hendak berbicara, ponselnya berbunyi. Direktur Matau yang tadi dia telepon menghubunginya. Halo, Direktur Matau. Tuan Besar Lois langsung merebut ponselnya dan menyalakan pengeras suara. Duka, aku sudah membantumu menyampaikan kabar pernikahanmu pada pemegang saham lainnya. Mereka semua ikut merasa gembira untukmu. Dengarlah,
Setelah mengatakannya itu, terdengar suara beberapa pemegang saham yang menyelamati Duke dari ujung telepon, bahkan menanyakan tanggal pernikahan mereka. Sesibuk apapun, mereka pasti akan menghadirinya. Semuanya berebutan mengucapkan kata-kata doa, bahkan ada istri pemegang saham yang menanyakan siapakah pengantin wanitanya. Duke sedikit tertegun, dia kembali tersedar beberapa saat kemudian dan bertanya, "Mana Daniel?" Setelah selesai rapat dengan kami, Presiden Daniel langsung pulang beristirahat, jawab salah satu pemegang saham. Raut wajahnya belakangan ini kelihatannya tidak terlalu baik. Mungkin kelelahan karena mengurus pemakaman kakeknya. Oh ya, dia juga membawa anaknya. Sepertinya dia ingin menemani anaknya di villa. Duka, Direktur Mateo mengambil ponsel itu kembali dan berkata, "Aku sudah memberitahu kabar pernikahanmu padanya. Dia memintaku menyampaikan ucapan selamat untukmu, juga memintamu mengabarkan tanggal pernikahan kalian." Mendengar perkataan ini, perasaan Duke mulai sedikit tegang. Ia buru-buru bertanya, "Dia mengatakan apa lagi?" "Dia tidak mengatakan apapun lagi, hanya mengatakan ada kabar baik yang ingin disampaikan padamu," ujar Direktur Mateo sambil tersenyum. "Apa? Kabar baik apa?" Tangan Duke yang memegang ponsel pun gemetar karena merasa ketakutan. Dia merasa kabar baik ini seharusnya adalah kabar buruk. "Presiden Daniel menambahkan dana proyek stadion Paris kita. Jadi kita sudah bisa memulainya lebih awal, tanpa perlu mengumpulkan dana lagi. Kapan kamu kembali ke Paris? Kita bertemu di sana." Mendengar perkataan ini, ekspresi Duke sangat terkejut. Dia mengira Daniel akan menarik dana dan membuatnya gagal. Tidak disangka Daniel malah menambahkan dana itu. Apa dia salah paham pada Daniel? Tuan Besar Lois juga sangat terkejut. Ekspresi wajahnya terlihat kebingungan. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan Daniel? Duke, panggil Direktur Mateo beberapa kali dari ujung telepon itu. "Oh, aku akan berangkat nanti sore. Besok sudah tiba di Paris." Duke tersadar dan berkata dengan tidak fokus, "Aku akan menelpon Daniel dulu." "Oke." Setelah menutup telepon, Duke buru-buru bertanya pada ayahnya, "Ayah, menurut ayah, apa yang Daniel pikirkan? Benarkah dia tidak dendam padaku? Kenapa dia tidak mengundurkan diri, malah menambahkan dana?" Ayah juga merasa aneh. Tuan Besar Lois juga tidak memahaminya. Dengan wataknya sebelumnya, seharusnya tidak begini. Daniel yang mereka kenal selalu akan membalas dendam, sekarang malah membalasnya dengan kebaikan. Apa dia salah makan obat? Apa dia ingin membuatku merasa bersalah? Semakin memikirkannya, Duke semakin tidak tenang. "Tidak bisa, aku harus menelponnya." "Kamu bisa menelponnya, tapi hanya boleh membahas urusan bisnis. Jangan membahas masalah pribadi." Tuan Besar Lois memperingatkannya, "Jika dia menanyakan masalah pernikahan, kamu jawab saja iya atau tidak. Jangan membahas hal lainnya lagi. Mengerti?" "Kenapa?" tanya Duke. "Lakukan saja." Tuan Besar Lois kesal. "Oh." Duke segera menelpon Daniel. Tak lama terdengar suara yang familiar. "Halo?" Daniel." Duke langsung merasa tegang. Begitu membuka mulutnya, suaranya pun gemetar. "Duke, ada apa?" Sebaliknya Daniel sangat tenang, seperti tidak pernah terjadi apapun di antara mereka dan mereka masih merupakan sahabat baik seperti dulu. Tadi aku menelpon Direktur Mateo. Mereka bilang kamu menambahkan dana untuk proyek." Duke terbata-bata berbicara seperti anak kecil yang sedang melakukan kesalahan. Tuan Besar Lois yang melihat dari samping benar-benar dibuat kesal. "Iya," jawab Daniel lalu melanjutkan dengan nada datar. "Ini adalah proyek pertamamu. Kamu harus melakukannya yang terbaik.
Perlihatkan hasil yang baik agar keluarga kerajaan bisa melihatnya." Mendengar perkataan ini, Duke terharu hingga matanya basah. Di saat yang sama, dia juga merasa sungkan dan malu. Tuan Besalois mengenyitkan keningnya. Dia berpikir di dalam hatinya, sebenarnya apa yang diinginkan Daniel? Apa sedang memainkan trik? Seharusnya mereka sudah memberitahumu kan? Nanti mereka akan ke Paris untuk menemuimu. Segera pilih tanggal untuk memulai proyek ini. Iya, aku mengerti. Lalu kamu... Belakangan aku sangat sibuk. Aku akan mengutus Winnie untuk menghubungi kalian terkait hal detailnya. Setelah proyek hampir selesai, aku baru akan datang untuk melihatnya. Kalau begitu, begini dulu saja. Aku mau pergi menemani Carlos. Sebelum Duke sempat menyelesaikan kata-katanya, Daniel sudah mematikan telepon. Selama pembicaraan ini, Daniel berada di posisi yang dominan. Duke sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pemikirannya, juga tidak sempat membahas tentang pernikahannya. Setelah telepon ditutup, Duke malah semakin tidak tenang. Ia semakin merasa bersalah. Ia merasa bersalah pada Daniel. Ia tidak hanya merebut wanita yang dicintai oleh Daniel, malah berpikir yang tidak-tidak tentang Daniel dengan pikiran piciknya. Sedangkan Daniel sama sekali tidak menyalahkannya, malah membantu dan mendukungnya. "Ini pasti trik Daniel. Kamu jangan sampai tertipu," ujar Tuan Besar Lois mengingatkan. "Daniel bukan orang yang mudah dihadapi. Tidak perlu membahas bagaimana perasaannya terhadap Tracy. Asalkan ada orang yang mengincar hal yang dia inginkan, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja." "Ayah, jangan mengatakan hal buruk tentang Daniel lagi." Duke sangat marah. "Dia begitu baik padaku. Kenapa ayah berkata seperti itu tentangnya?" "Duke, sudahlah, aku mau istirahat." Duke mendorong ayahnya keluar kamar dengan kesal, lalu menutup pintu dan mengambil ponselnya. Dia tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Di saat yang sama, Taman Look Hill di kota Bunaken, Daniel duduk bersandar di kursi sambil melihat Carlos yang sedang bermain bola di lapangan. Tampak cahaya rumit dari dalam sorotan matanya. "Sudah diperiksa?" Dian buru-buru mendekat dan melaporkan dengan suara rendah. "Nona Tracy memang sudah menyanggupinya, tapi sampai saat ini masih belum diumumkan. Sepertinya akan segera diumumkan." "Bagaimana dengan keluarga Moore?" tanya Daniel. "Lorenzo memiliki musuh di mana-mana, baik di dalam maupun di luar. Dia sedang kebingungan. Mungkin dia menyetujui pernikahan ini karena ingin memberikan jalan keluar lain untuk Nona Tracy.